menyatakan permohonan pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 5, pemohon 6, pemohon 8, pemohon 9, pemohon 10, pemohon 11, pemohon 12, pemohon 13, pemohon 14, pemohon 15, pemohon 16, pemohon 17, pemohon 18, pemohon 19, pemohon 20, pemohon 21, dan pemohon 22 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 4 dan pemohon 7 untuk seluruhnya. Jumpa lagi di Opini Budiman. Pekan lalu Opini Budiman menyuarakan agar Mahkamah Konstitusi segera menyelesaikan gugatan uji formal maupun uji material berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Pekan ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan. Putusannya sebenarnya cenderung kompromistis. MK memang berhadapan pada dua tekanan. Tekanan yang disuarakan oleh 72 guru besar yang menamakan diri sebagai guru besar koalisi anti korupsi, dan pada satu sisi bagaimana MK juga harus menempatkan diri aman di bidang kekuasaan. Itulah tekanan-tekanan atau milieu yang ada di MK saat memutuskan uji formal maupun uji material Undang-Undang KPK. Sebetulnya ada beberapa gugatan uji materi maupun uji formal. Tapi yang paling dominan adalah dua. Uji formal yang dilancarkan oleh mantan pimpinan KPK Agus Raharjo dan uji formal dan material yang diajukan oleh dosen dari Universitas UII Yogyakarta. Itu adalah dua gugatan. Memang MK dalam posisi yang terjepit, seperti saya katakan tadi, ada 72 guru besar, profesor yang menamakan koalisi guru besar anti korupsi yang berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi. Memang tidak punya kekuatan mengikat, tapi suara-suara kampus yang lama tidak terdengar seakan-akan menjadi penyuara dari moral bangsa. Proses legislasi ya dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini tidak melibatkan banyak publik ya. Kalaupun ada mungkin sangat terbatas ya. Itu jelas itu sejak dari perubahan Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang KPK ini, dan kemudian juga bahkan RUU Omnibus Law atau Cipta Karya itu hampir tidak melibatkan publik. Makanya kemudian terjadi demo-demo itu. Mereka, para guru besar, tidak punya hak tetapi punya otoritas moral. Ada guru besar seperti Profesor Emil Syalim, ada guru besar Profesor Sigit Rianto, ada guru besar Profesor Magnis Suseno, ada guru besar Sulistiawati Irianto. Mereka menyuarakan agar MK berbuat sesuatu dan mengembalikan Undang-Undang KPK dalam versi yang lama. Jadi pada sisi lain, MK juga harus berdamai, harus tetap mencoba melayani kekuasaan. Sebelumnya DPR dan pemerintah telah merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan memperpanjang usia pensiun Hakim Konstitusi menjadi 70 tahun. Di tengah dua tekanan itulah kemudian MK kemudian bisa ditafsirkan mengambil putusan yang kompromistis. Terhadap uji formal Undang-Undang KPK, 8 Hakim Konstitusi sepakat untuk menolak uji formal itu. Alasannya adalah prosedur pembahasan RUU KPK sudah sesuai dengan konstitusi. Hanya satu hakim konstitusi, Wahidudin Adams, yang melakukan pendapat yang berbeda, dissenting opinion. 8 hakim mengamini pemerintah dan mengamini DPR. Adams mengatakan ada pelanggaran konstitusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dalam dissenting opinion-nya, Adams menulis, sulit bagi saya untuk menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh Presiden dalam jangka waktu kurang 24 jam. Adams menyerukan agar pembahasan revisi itu diulang secara lebih baik. Adams pun mengatakan ketika Presiden Jokowi tidak menandatangani undang-undang itu, menunjukkan bahwa undang-undang itu memang punya kekurangan dan punya masalah dan menimbulkan kecurigaan. Tapi Wahidudin Adams hanya seorang diri. Dia kalah dengan 8 hakim konstitusi lain. Mengalahkan dalam uji formal
Nah, disinilah MK kemudian berkompromi dalam uji material dengan permintaan dari dosen UII Yogyakarta. MK kemudian mengabulkan soal penyadapan, penyitaan, penggeledahan yang selama ini harus izin Dewan Pengawas itu dianulir. Artinya untuk penggeledahan, untuk penyadapan tidak perlu lagi izin dari Dewan Pengawas, cukup memberitahukan kepada Dewan Pengawas dalam waktu 14 hari. Itu salah satu kemajuan. MK mencoba mengkoreksi soal kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin boleh tidaknya penyadapan. Yang kedua, yang juga ramai diperbincangkan adalah soal alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. KPK mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan oleh BKNRI terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK dengan hasil sebagai berikut. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274. Kategori MS. Memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang atau TMS 75 orang. Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. Sekarang lagi muncul rumor yang cukup keras, 75 katanya pegawai KPK yang berpotensi untuk diberhentikan karena tidak lolos dalam tes kebangsaan. MK mengatakan bahwa alih status ini tidak boleh mengganggu hak dari pegawai KPK untuk menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain undang-undang. Karena siapapun pegawai KPK itu telah berkontribusi kepada KPK. Nah, kita masih akan lihat bagaimana perkembangan rumor yang beredar di luar, 75 pegawai KPK akan diberhentikan. Yang ketiga adalah soal SP3. SP3 yang kemudian sudah dipakai oleh KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Samsul Nur Salim. MK sekarang mengatakan bahwa itu adalah diskresional. Terserah kepada pimpinan KPK, tidak harus terpaku pada 2 tahun. Kalau memang pimpinan KPK menganggap bahwa masih ada ruang untuk kemudian menyidik, tidak harus diterbitkan SP3. Itu adalah pertimbangan MK yang terakhir. Sehingga kalau dilihat memang putusannya kompromistis, diminta untuk membatalkan seluruh undang-undang lewat uji formal, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi kemudian mengkoreksi sejumlah pasal yang berkaitan dengan izin Dewas untuk penyadapan, yang berkaitan dengan status status dari pegawai KPK ke aparatur sipil negara, dan juga soal posisi SP3. Itulah kenyataan karena hukum tidak berada di ruang kosong. Tentunya hanya MK yang tahu apakah memang terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik dan suara dari 72 guru besar dan juga suara-suara dari kekuasaan. Hanya MK yang kemudian tahu. Publik tentunya harus menerima putusan MK yang final dan mengikat, tapi publik juga berhak untuk menafsirkan apa di balik putusan MK tersebut. Apakah ada kaitannya dengan perpanjangan usia pensiun atau tidak? Ya, itu menjadi tafsir-tafsir di publik. Tapi harapannya adalah putusan MK yang final dan mengikat betul-betul tetap bisa menyuarakan tegaknya konstitusi dan berlanjutnya pemberantasan korupsi dalam KPK dalam desain yang baru. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.